Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viswanata. Nama saya Fit Alayubi. Nama saya Ahmad Darul Anam. Nama saya Adri Mutardi. Di sini saya akan membahas tentang materi peraturan perkawinan oleh PNS. Silakan disimak videonya. A. Pengertian perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu yang ada dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. B. Dasar hukum perkawinan. A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. D. Surat Edaran Kepala BKPAKN Nomor 48 SE 1990 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Peraturan perkawinan dan perceraian pegawai. A. Asas-asas perkawinan. Untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal, terdapat asas-asas yang berkaitan dengan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 2, 3, 4, dan 5, yaitu 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Asas yang digunakan adalah monogami. Dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu suami. 4. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. 5. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu orang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 6. Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu orang apabila A. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. B. Istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan C. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 7. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Ada persetujuan dari istri. B. Adanya kepastian bahwa suami
mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. C. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku. Persetujuan dari istri ini tidak diperlukan bagi suami antara lain: 1. Apabila istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. 2. Apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun. 3. Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat-syarat perkawinan terdapat pada pasal 6-12 yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 2. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kepada orang tuanya. Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup. Jika kedua orang tua telah meninggal, izin diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup. 3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila ada penyimpangan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditentukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 4. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. 5. Ketika salah satu dari suami istri yang telah cerai kawin lagi dengan lain lalu bercerai lagi dengan kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi selama agama kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain. 6. Bagi seorang wanita yang putus berlaku jangka waktu tunggu lamanya, waktu tunggu akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. C. Larangan-larangan dalam perkawinan. Yang pertama ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas. Yang kedua, berhubungan darah dalam garis keturunan penyamping, yaitu antara saudara, antara seorang orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Yang ketiga ada sehubungan semeda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak tiri. Terus yang keempat ada sehubung susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi paman susuan. Yang kedua, ada lelang perkawinan karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terkait dengan tali perkawinan menurut pasal 9 UU nomor 1 tahun 1974. Larangan bersifat sepihak, artinya larangan berlaku secara mutlak pada pihak perempuan saja, yaitu seorang perempuan yang masih terkait dalam perkawinan, sedangkan seorang laki-laki yang sedang terikat dalam perkawinan atau seorang laki-laki yang beristri tidak mutlak dilarang untuk melakukan perkawinan dengan istri kedua. Kemudian yang ketiga adalah larangan perkawinan bagi suami yang telah bercerai sebanyak 2 kali. Pasal 10 UU nomor 1 tahun 1974. Hal ini untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali sehingga suami maupun istri saling menghargai satu sama lain. Yang keempat adalah larangan perkawinan bagi seorang wanita selama masa tunggu. Pasal 11 UU nomor 1 tahun 1974. Larangan dalam pasal 11 bersifat sementara yang dapat dilakukan dengan sendirinya apabila masa tunggu telah lewat waktunya sesuai dengan ketentuan lama waktu tunggu. Sesuai pasal 8, namanya masa tunggu selama 300 hari. Kecuali jika tidak hamil, maka masa tunggu menjadi 100 hari. Masa tunggu terjadi karena perkawinan telah putus yang disebabkan oleh
Pertama, suaminya meninggal dunia, perkawinan putus karena penceraian atau istri kehilangan suaminya. Nomor 5 ada larangan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW terdapat pada pasal 30, 31, 32, 33 KUHP Perdata. Antara lain sebagai berikut. A. Pasal 30. Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran dari samping antara kakak beradik, laki perempuan sah atau tidak sah. Yang B. Pasal 31. Juga dilarang perkawinan antar ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila itu berdasar ketidakhadiran si suami istri telah diberikan izin oleh hakim. Yang kedua adalah antara paman dan atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan laki-laki, kemenakan yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan-alasan penting, presiden dalam memberikan dispensasi berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini. C. Pasal 32. Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina sekali-kali tidak diperkenakan kawin dengan pasangan zina itu. D. Pasal 33. Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan pasal 199 nomor 3 dan 4 tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau 1 tahun pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil. Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang. Tujuan D. Perkawinan. Pegawai negeri sipil atau PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib melaporkan kepada pejabat secara hierarkis lambatnya 1 tahun sejak tanggal perkawinan. Ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang berstatus janda atau sudah yang melangsungkan perkawinannya kembali. Laporan perkawinan dibuat melangkah 3 dan didampingi dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama ada salinan sah surat nikah atau akta perkawinan untuk tata naskah masing-masing instansi. Yang kedua, pas foto istri suami ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar. Maksud dari pemberitahuan perkawinan adalah berkaitan dengan masalah gaji dan dibuatkan kartu isi dan kartu suami. Yang berikutnya ada penceraian. Penceraian dapat terjadi bila dua belah pihak baik suami atau istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dan selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangganya tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Penceraian secara terperinci jatuh dalam surat edaran Kepala BAKN nomor 48 SE 1990 tentang izin perkawinan dan penceraian bagi pegawai negeri sipil. Surat edaran ini dimasukkan sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah perkawinan dan atau penceraian pegawai negeri sipil berdasarkan pasal 45 tahun 1990 dalam peraturan pemerintah nomor 1000 tahun 1983. Penceraian untuk pegawai negeri sipil perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama ada PNS yang akan melakukan penceraian wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Kemudian ada pegawai negeri sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan penceraian dan berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat. Kemudian yang ketiga ada PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan penceraian dan berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hierarki kepada pejabat untuk mendapatkan surat keterangan selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah ia menerima gugatan penceraian. Yang berikutnya suami istri yang akan
melakukan penceraian dan keduanya berkedudukan sebagai PNS baik dalam satu lingkaran, departemen, instansi maupun pada departemen instansi yang berbeda, masing-masing memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Kemudian ada PNS hanya dapat melakukan penceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut. Yang pertama ada salah satu pihak berbuat zina, kemudian ada salah satu pihak menjadi pemabuk, pemada, dan penjudi yang sukar disembuhkan. Yang C ada salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Kemudian ada salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung. Kemudian ada salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain. Terus yang terakhir ada antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga. Dan ada F, pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari 1 orang. Yang pertama ada PNS yang akan beristri lebih dari 1 orang wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat. Yang kedua, setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri atau lebih dari 1 orang wajib memberikan pertimbangan kepada pejabat. Yang ketiga, setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari 1 orang wajib menyampaikannya kepada pejabat melalui saluran hierarkis lambatnya 3 bulan terhitung mulai ia menerima surat permintaan izin tersebut. Kemudian nomor 4, setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut. Kemudian nomor 5 ada untuk membantu pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk tim pelaksana peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 di lingkungan masing-masing. Nomor 6 ada apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin pegawai negeri sipil di lingkungannya untuk beristri lebih dari 1 orang, pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin untuk beristri lebih dari 1 orang yang disampaikan oleh pegawai negeri sipilnya bawahan. Dan yang terakhir, apabila poin nomor 6 tentang merupakan kelalaian dari pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin. Pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, keempat. 1. Pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, keempat. 2. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua, ketiga, keempat dilarang menjadi pegawai negeri sipil. H. Hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. 1. Pegawai negeri sipil dilarang hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. 2. Yang dimaksud hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah adalah melakukan hubungan suami istri dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya seolah-olah merupakan suatu rumah tangga. 3. Setiap pejabat yang mengetahui atau menerima laporan adanya pegawai negeri sipil dalam lingkungan yang hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. 4. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. 5. Apabila dari hasil pemeriksaan itu nyata pegawai negeri sipil yang bersangkutan memang benar melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah.
pegawai negeri sipil yang bersangkutan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Laporan perkawinan, pencatatan. Setiap instansi memelihara catatan mutasi keluarga, yaitu catatan perkawinan, perceraian, kelahiran atau kelainan, pertambahan anak dan kematian. B. Pencatatan harus dilakukan dengan tertib dan terus-menerus oleh penjabat di bidang kepegawaian. Mutasi keluarga dicatat dalam buku induk yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran XII Surat Edaran. D. Pencatatan mutasi keluarga di Badan Administrasi Pegawai Negara selain dicatat dalam buku induk juga dicatat dalam kartu induk serta direkam juga dalam komputer. Laporan mutasi keluarga. Setiap pegawai negeri sipil wajib melaporkan kepada penjabat melalui saluran hierarki setiap mutasi keluarganya, yaitu laporan perkawinan pertama dan laporan perkawinan pegawai negeri sipil yang telah menjadi duda atau janda. 2. Laporan perceraian. 3. Laporan perkawinan pegawai negeri sipil pria yang beristri lebih dari satu orang. 4. Laporan perkawinan negeri sipil wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat dan pria bukan pegawai negeri sipil. 5. Laporan kelahiran pertambahan anak yang dibuat menurut contoh sebagai surat dalam lampiran dan dilampiri dengan akta kelahiran, surat keterangan kelahiran atau putusan pengadilan. 6. Laporan kematian anak yang dibuat dan dilampiri dengan surat keterangan kematian. Dan 7. Laporan kematian istri suami dilampiri dengan surat keterangan kematian. B. Laporan mutasi keluarga tersebut dibuat kurang-kurangnya dalam rangka 2, yaitu 1. Rangka untuk penjabat yang disampaikan melalui saluran hierarki, dan 2. Rangka untuk 3. C. Khusus pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 pegawai bulanan di samping pensiun. Laporan tersebut dibuat dalam 3 rangkap, yaitu 1. Rangkap untuk penjabat yang disampaikan melalui saluran hierarki. 2. Rangkap untuk kepala badan administrasi pegawai negara disampaikan melalui penjabat lain yang ditunjukkan. 1. Rangkap untuk per-3. C. Kartu istri atau suami. 1. Kepada setiap istri pegawai negeri sipil diberikan kartu isi singkat karis, dan kepada suami pegawai negeri diberikan kartu suami disingkat karis. 2. Istri pertama, kedua, ketiga, keempat yang dinikahi secara sah, yaitu yang dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diberikan karis. 3. Tata cara permintaan, penetapan, penyampaian serta ketentuan-ketentuan lain tentang karis atau karsu dan sesuai dengan angka XII Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 8 SS 1983 tanggal 26 April 1908.